Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin. Channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru, tutorial-tutorial penugasan PPG, soal-soal pretest PPG, dan lain sebagainya. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, calon peserta pretest PPG PAI se-Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video pembahasan materi soal pretest PPG PAI berdasarkan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022 masih pada modul yang sama, yaitu modul fikih pada part yang kelima. Pada part yang kelima ini merupakan bagian atau part yang terakhir ya dari modul fikih yang akan saya bahas Bapak Ibu. Untuk video-video selanjutnya menyesuaikan materi pada kisi-kisi, insya Allah nanti di video selanjutnya yaitu tentang modul SKI ya. Sebelum video ini saya lanjutkan, untuk Bapak Ibu semuanya yang baru mengetahui channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini, bantu untuk like, comment, and subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memudahkan Bapak Ibu guru menghadapi soal-soal pretest PPG PAI maupun bagi Bapak Ibu yang nanti akan mengikuti PPG ya, karena insya Allah channel ini memfasilitasi guru PAI se-Indonesia ya untuk pelaksanaan PPG PAI ya. Langsung saja untuk pada pembahasan soal-soal kali ini ya, Bapak Ibu bisa sambil belajar di sini. Di sini saya akan membahas kisi-kisi nomor 13 sampai 15 ya, yaitu pada materi modul fikih konsep pemerintahan dalam Islam, bentuk-bentuk sistem pemerintahan dalam Islam, dan konsep hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa pelaksanaan pretest PPG PAI pada tahun ini ya, ini sungguh luar biasa karena ya dari Dirjen PAI-nya alhamdulillah ya membuka kebijakan bahwa tidak dibatasi oleh TMT berapapun bisa ya. Yang penting Bapak Ibu ya sudah masuk ke Dapodik ya menjadi seorang guru, insya Allah ya data siaganya selalu diupdate ya, pastikan status mengajarnya aktif, insya Allah nanti dapat undangan pretest PPG. Baiklah, menuju ke pembahasan. Yang pertama, subbahan kajian atau materinya yaitu konsep pemerintahan dalam Islam. Indikator esensial ya, indikator esensial itu berarti yang ingin diharapkan dari soal nantinya ya, seperti ini di soal kisi-kisi nomor 13 diberikan narasi konseptual konsep tentang pemerintahan dalam Islam menurut para ahli atau ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan tentang konsep dan kedudukan pemerintahan dalam ajaran Islam. Contoh soalnya, soal nomor 54, ulama yang menyatakan bahwa politik membutuhkan agama, begitu sebaliknya agama membutuhkan politik adalah A. Imam Al-Ghazali, B. Abu A'la Al-Maududi, C. Yusuf Qardawi, D. Sayyid Sabiq. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Dalam sejarah, kata khilafah digunakan untuk sebutan bagi suatu pemerintahan atau negara pada masa tertentu seperti khilafah Abu Bakar, khilafah Umar, dan sebagainya. Definisi di atas menunjukkan hubungan timbal balik antara agama dan negara, yakni keduanya saling memerlukan. Meskipun antara memelihara agama dan mengatur negara kelihatannya berbeda, namun keduanya tidak bisa dipisahkan. Politik membutuhkan agama, begitu sebaliknya agama membutuhkan politik. Itulah khilafah dalam Islam. Menurut Imam Al-Ghazali ya, ini berarti pendapat dari Imam Al-Ghazali ya Bapak Ibu, pernah berkata agama adalah pondasi, sedangkan pemerintahan adalah tiangnya ya. Tiang akan runtuh jika tidak ada pondasi. Nah, dari sini sudah jelas ya Bapak Ibu soal dari yang diinginkan tadi ya. Ini kuncinya di sini. Menurut Al-Ghazali ya, agama adalah pondasi sedangkan pemerintahan adalah tiangnya. Ya.
Jadi yang berpendapat mengenai politik itu membutuhkan agama dan agama itu membutuhkan politik, jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, Imam Al-Ghazali ya. A. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Masih di indikator kisi-kisi yang ke-13. Contoh soal. Menurut Abu A'la al-Maududi, terdapat 3 tujuan utama pemerintahan dalam Islam, kecuali ya. Bapak Ibu di sini harus cermat dalam membaca setiap soal ya, apakah yang diinginkan itu kecuali ya, kecuali berarti yang bukan. Jadi menurut Abu A'la al-Maududi itu ada 3 tujuan utama pemerintahan dalam Islam, yang tidak termasuk yang mana ya? A. Menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. B. Menegakkan sistem yang islami melalui cara yang dimiliki oleh pemerintah. C. Menjalankan jihad fisabilillah. D. Menumpas akar-akar kejahatan dan kemungkaran yang merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Menurut Abu A'la al-Maududi, terdapat 3 tujuan utama pemerintahan dalam Islam. Pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Kedua, menegakkan sistem yang islami melalui cara yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah berkuasa untuk menyebarkan kebaikan serta memerintahkannya amar ma'ruf sejalan dengan misi utama kedatangan Islam ke dunia. Ketiga, menumpas akar-akar kejahatan dan kemungkaran yang merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah ya. Jadi ada 3 tujuan utama pemerintahan dalam Islam Bapak Ibu. Yang bukan termasuk di sini yang mana Bapak Ibu? Menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia benar, menegakkan sistem yang islami benar, menumpas akar benar ya. Yang enggak ada yang C ya Bapak Ibu. Jawabannya yaitu kecuali menjalankan jihad fi sabilillah. Baiklah, lanjut ke soal selanjutnya, masih di kisi-kisi yang ke-13. Contoh soal. Berikut ini adalah hak rakyat pada pemerintahan Islam. A. Hak untuk bebas beragama. B. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat. C. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. D. Jawaban A, B, dan C benar. Saya kira ini kalaupun tidak ada pembahasannya, insya Allah saya kira Bapak Ibu bisa ya mencermati dan memilih dengan yang benar ya Bapak Ibu ya. Yang adalah hak rakyat pada pemerintahan Islam. Ya, jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, berikut saya tetap akan memberikan pembahasannya biar tambah yakin ya. Hak dan kewajiban rakyat ya. Berikut ini adalah hak rakyat di satu sisi, tapi di sisi lain merupakan kewajiban pemerintahan. Yang pertama ada hak keselamatan jiwa dan harta. Yang kedua, hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. C. Hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan. C atau ketiga tadi. Kemudian D atau keempat, hak berkumpul dan menyatakan pendapat. E atau kelima, hak untuk bebas beragama. Dan yang terakhir, hak mendapatkan bantuan materi bagi rakyat yang lemah. Kira-kira berarti jawabannya yang apa Bapak Ibu? Hak untuk bebas beragama benar, hak berkumpul menyatakan pendapat benar, hak untuk memperoleh keadilan benar. Iya, jawabannya berarti D ya. Jawaban A, B, dan C benar ya. Ini saya kira ya soal yang masih mudah ya. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Soal kisi-kisi yang ke-14. Di sini materinya bentuk-bentuk sistem pemerintahan dalam Islam. Indikator esensialnya disajikan narasi tentang beberapa bentuk-bentuk pemerintahan ya. Nah, ini saya tambahi biar jelas. Disajikan narasi tentang beberapa bentuk-bentuk pemerintahan yang terdapat dalam negara dan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Mahasiswa dapat menyimpulkan bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang berlaku dalam negara Islam dan negara yang mayoritasnya berpenduduk agama Islam ya. Contoh soal. Soal nomor 57. Umat Islam sebagian meyakini pemerintahan suatu negara harus dipimpin seorang khalifah
yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam A. Quran Surat Ali Imran ayat 108, B. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, C. Quran Surat An-Nisa ayat 58, D. Quran Surat An-Nur ayat 55. Pembahasannya sebagai berikut. Hadis Rasulullah juga menegaskan bahwa umat Islam harus menjadi negara yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini diantaranya ya menurut Quran Surat An-Nur ayat 55 ya, yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa ya. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, Quran Surat An-Nur ayat 55 ya. Ini dalil. Nah, negara harus dipimpin oleh seorang khalifah yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Jawabannya yang D ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini kisi-kisi soal yang terakhir ya Bapak Ibu, yaitu yang ke-15 pada modul fikih ini. Materinya konsep hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam. Indikator esensialnya disajikan narasi konseptual terkait dengan hak dan kewajiban warga negara atau rakyat dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam. Mahasiswa dapat membandingkan konsep antara hak dan kewajiban warga negara atau rakyat dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Soal nomor 58. Di bawah ini merupakan kewajiban rakyat kepada khalifah kecuali ya. Ini insyaallah Bapak Ibu saya kira ya bisa mengerjakannya dengan mudah. Yang penting cermat teliti dibaca soalnya ya, kemudian pilihannya dicermati. Yang bukan berarti ya, yang bukan merupakan kewajiban rakyat kepada khalifah yang mana? A. Kewajiban taat kepada khalifah. B. Kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan. C. Membela khalifah meski dalam posisi salah. D. Bersedia berkorban jiwa harta dalam mempertahankan dan membelanya ya. Saya kira insya Allah ini jawabannya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Kewajiban rakyat kepada khalifah atau kepala negara. Dalam sistem khilafah, rakyat memiliki kewajiban terhadap khalifah yang sekaligus hak khalifah kepada rakyatnya, yaitu A. Kewajiban taat kepada khalifah. B. Kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan. C. Membantu khalifah dalam semua usaha kebaikan. D. Bersedia berkorban jiwa maupun harta dalam mempertahankan dan membelanya. Dan yang terakhir E. Menjaga persatuan dan kesatuan ya. Ini beberapa kewajiban rakyat kepada seorang khalifah atau kepala negara ya Bapak Ibu. Jadi di sini jawabannya yang bukan yang mana Bapak Ibu? Iya ya, jawabannya di sini sudah jelas, yaitu berarti yang C ya. Membela khalifah meski dalam posisi salah, ini suatu hal yang tidak dibenarkan ya. Lanjut selanjutnya. Masih di kisi-kisi yang sama. Kisi-kisi nomor 15. Contoh soal. Soal nomor 59. Di bawah ini adalah hak-hak rakyat di satu sisi, tapi di sisi lain merupakan kewajiban pemerintah. Kecuali ya, ini tadi sudah sempat kita singgung ya. Berarti di sini yang bukan merupakan hak-hak rakyat di satu sisi merupakan kewajiban pemerintah yang mana? A. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat. B. Hak untuk bebas beragama. C. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. D. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. Nah ya, ini juga sepertinya soal yang insya Allah ya mudah. Yang penting Bapak Ibu harus cermat ya. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat ya, hak untuk bebas beragama, apa hak untuk mendapatkan pekerjaan, apa hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. Nah, berikut pembahasannya lagi. Tadi ya saya sudah sampaikan
Di antara hak-hak dan kewajiban rakyat ada hak keselamatan jiwa harta, hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan, hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan, hak berkumpul dan menyatakan pendapat, hak untuk bebas beragama, serta hak mendapatkan bantuan materi bagi rakyat yang lemah. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Yang bukan termasuk? Iya ya. Berarti yang C ini ya. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Ini bukan termasuk hak rakyat, di satu sisi kewajiban pemerintah ini bukan ya. Apakah masih ada lagi? Iya. Ternyata soal-soal pembahasan di modul fikih ya sudah selesai Bapak Ibu. Saya sudah membuatkan dari part 1 sampai part 5 ya. Mudah-mudahan itu sebagai gambaran dan referensi Bapak Ibu terkait soal-soal pretest nantinya. Ini sesuai dengan kisi-kisi ya materi yang sudah di-share dan beredar ya resmi dari Dirjen ya. Dari Dirjen PAI-nya sudah memberikan kisi-kisi, dan saya ya insya Allah akan berbagi ya sesuai dengan ilmu dan pengalaman terbaik saya ya. Jangan lupa saya ingatkan untuk terus mengikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin. Insya Allah setelah pembahasan materi modul fikih ini ya, pada video selanjutnya ya saya akan melanjutkan untuk pembahasan dan bedah kisi-kisi ya soal-soal pretest menurut kisi-kisi PPG PAI 2022 ini pada modul materi selanjutnya, yaitu materi sejarah kebudayaan Islam. Sekian dan terima kasih ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempersiapkan ikhtiar dengan baik segala keperluan untuk pretest nantinya ya. Saya doakan semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat belajar ya. Mudah-mudahan bisa lulus, nanti bisa mengikuti PPG, dan mudah-mudahan bisa lulus UKM PPG-nya. Amin ya robbal alamin. Terus ikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin. Mudah-mudahan bermanfaat. Bantu share ya, like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.